Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 83% dari laba bersih tahun 2021 dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life di post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Avia. Saham Avia hari Jumat kemarin naik 0,6% ke harga 835. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Avia mulai bergerak uptrend kembali. Sebelumnya terus bergerak turun, sempat menyentuh harga 700, setelah itu berhasil rebound. Mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, turun kembali menuju support di 750. Avia bisa bertahan, saat berhasil naik, bisa kita lihat berhasil break dari garis EMA 50. Jadi saat ini Avia trennya sudah mulai bergerak tren, dan garis EMA 50 saat ini tepat di harga 800. Untuk resisten terdekat saat ini di 850. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham Avia di bawah garis EMA 50, apalagi pada saat dekat 700-an, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Avia. Dan kemarin kalau berita bahwa saham Avia akan bagikan dividen tunai sebesar 1,2 triliun. Bisa kita lihat itu sekitar 83,3% dari laba bersih tahun 2021. Dan jika kita hitung, sekitar 20,55 per saham dari laba bersih tahun 2021. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Avia masih ada potensi untuk naik mengetes harga 850. Lalu bisa kita lihat, karena Avia sudah naik lumayan tinggi, ada potensi Avia untuk terkena pullback saat mendekati atau menyentuh resisten ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya jangan beli di sekitar resisten apabila belum terkonfirmasi break. Paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 800 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saudaranya yaitu saham Cleo. Cleo hari Jumat kemarin ditutup turun 0,45% ke harga 442. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk Cleo saat ini masih belum berhasil break dari resisten di EMA 150 di harga 444. Dan di atasnya sudah ada satu resisten lagi di harga 450. Jadi Cleo saat ini trennya masih sideways, tapi menurut saya juga masih menarik untuk dipantau karena apabila minggu depan berhasil break dari garis EMA 150, Cleo juga berpotensi untuk bergerak uptrend kembali. Jadi sebelumnya Cleo mulai bergerak turun setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Pada saat menyentuh 420 bisa kita lihat Cleo masih bisa bertahan dan mulai bangkit kembali. Jadi menarik untuk dipantau apalagi teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 420-an, saat ini masih bisa di hold walaupun gagal break dari garis EMA 150. Karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya di harga 436. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Cleo apabila teman-teman mau entry, bisa buy on breakout apabila berhasil break dari garis EMA 150 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk swing trade-nya. Dan apabila teman-teman beli di garis EMA 50, teman-teman bisa swing trade dengan target take profit di harga 444 sampai 446 apabila gagal break, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren yang lebih lama. Tapi Cleo saat ini menurut saya masih bisa masuk watchlist karena trennya sudah mulai membaik. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham WIM. WIM hari Jumat kemarin turun lumayan dalam 5% lebih ke harga 510. Tapi bisa kita lihat sebelum penurunan tajam ini, tanggal 21 WIM sempat naik sangat tinggi. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 150. Setelah naik tinggi langsung naik di atas garis EMA 150 dan berada di atas garis resisten psikologisnya di harga 500. Dan sempat naik menuju resisten berikutnya di 550. Jadi wajar menurut saya apabila
WIM turun hari Jumat kemarin karena terkena profit taking atau pullback sementara. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawahnya, WIM saat ini sangat layak untuk di hold karena bisa kita lihat sudah mulai tanda-tanda reversal trend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 5% lebih ini memang ada distribusi. Tapi asing 3 hari terakhir malah masuk akumulasi saham WIM. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, ingin take profit, jadikan harga 500 untuk trailing stopnya. Apabila ternyata minggu depan WIM gagal bertahan di atas harga 500, teman-teman bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 yang saat ini di 470 untuk entry kembali. Jadi selama masih bertahan di atas harga 500, WIM masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali mengetes harga 550. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, juga sama, sebaiknya tunggu di harga 500. Apabila WIM menyentuh harga 500 masih bisa rebound kembali, teman-teman bisa coba entry untuk swing trade atau trading jangka pendek. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham RAS. RAS hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 710. Bisa kita lihat di grafik, saat ini RAS berada dekat dengan support di EMA 50 dan 150. Untuk support EMA 50 saat ini di harga 710, support EMA 150 di sekitar harga 695. Jadi sebelumnya juga RAS sempat turun menyentuh garis EMA 150 dan masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, RAS trennya masih akan bergerak sideways. Jadi belum bergerak downtrend. Walaupun 1 minggu terakhir ini memang terlihat RAS sudah mulai melemah karena masih gagal naik melewati harga 780. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan 2% lebih ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan akumulasi pada penurunan 2% ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat RAS bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Dan paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Apabila RAS masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 725 sampai 730 untuk trading jangka pendek, atau bisa di hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 dengan target terdekat di 750 sampai 780 untuk tren yang lebih lama. Jadi RAS bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 dan bisa entry untuk trading jangka pendek selama masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.